Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kami kelompok 9 dari mata kuliah Pelaporan Keuangan Sosial Syariah yang diampu oleh Prof. Sepki akan menyampaikan terkait hasil review kami mengenai jurnal yang dibuat oleh Baihaqi di tahun 2025 ini lalu yang berjudul Accountability in Zakat Institution, a Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini ada anggota kelompok 9 ada saya sendiri Muhammad Abdul Hakim Fakih dengan NIM 224010445. Lalu boleh Ustadz Afriel memperkenalkan diri. Baik, saya anggota kelompok 9 dengan nama Afrial Hidayat 22401151. Lalu juga ada Bu Rias Yayu Bayu Basuki ya. Bu Rias, boleh memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Ria Yayuk Basuki. Saya di Bogor. NIM saya 22401029. Ya, ini, jadi ini adalah kelompok 9 kami yang menyampaikan jurnal terkait dengan atau review, mereview jurnal mengenai yang disampaikan oleh Baihaqi di tahun 2025. Yes. Untuk masalah riset yang diangkat akan disampaikan oleh rekan kami, Bu Rias Yayu Basuki. Baik, untuk masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah penelitian ini mengangkat isu keterbatasan literatur mengenai akuntabilitas pada lembaga zakat. Jadi, eh, banyak penelitian, tapi masih tidak ada penelitian yang mengangkat tentang akuntabilitas lembaga zakat. Padahal akuntabilitas lembaga zakat ini sangat krusial, sangat penting, karena di sini zakat memiliki peran krusial dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam. Padahal sejak tahun 1964 hingga 2021 telah ada lebih dari 460 artikel bertema zakat di Scopus. Namun hanya sebagian kecil yang menyinggung tentang akuntabilitas gitu. Jadi masih sedikit gitu. Dari tahun 1964 hingga 2021 tuh hanya sedikit ya, tidak ada maksudnya tidak banyak gitu ya yang menyinggung akuntabilitas. Sementara akuntabilitas ini sangat penting untuk kelangsungan lembaga zakat seperti itu. Nah, kondisi ini dianggap sangat paradoksial ya, karena akuntabilitas merupakan fondasi legitimasi dan keberlanjutan lembaga zakat, terutama untuk menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kepatuhan muzaki, serta memastikan dana zakat disalurkan secara profesional dan transparan ya. Jadi akuntabilitas ini sebenarnya kunci agar lembaga zakat itu tetap dapat menjaga kepercayaan mereka di hadapan publik gitu dan meningkatkan kepatuhan muzaki gitu. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pola, teori, serta arah penelitian akuntabilitas zakat di masa depan melalui pendekatan bibliometrik dan sistematik literatur review atau SLR ya. Nah, jadi masalahnya itu karena tidak ada, maaf, sedikit ya, penelitian yang membahas tentang akuntabilitas di lembaga zakat. Sementara akuntabilitas di lembaga zakat itu sangat penting karena menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan publik ke lembaga zakat seperti itu. Kemudian konsep atau teori yang digunakan di sini, penelitian ini menggunakan dua perspektif teori. Pertama, perspektif Islam dan kedua adalah perspektif Barat. Bagaimana perspektif Islam eh, memberikan pandangan tentang akuntabilitas zakat. Nah, di sini akuntabilitas itu dibagi menjadi akuntabilitas ganda, yaitu dual accountability kepada Allah, yaitu kepada Allah secara vertikal dan manusia atau pemangku kepentingan secara horizontal. Jadi dalam perspektif Islam,
Akuntabilitas itu ada dua. Pertama kepada Allah secara vertikal dan kepada manusia secara horizontal. Nah, hal ini didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral Islam. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam penelitian Yasmin, Nahar, dan Sapini ya pada tahun 2023. Kemudian konsep baratnya apa gitu? Konsep baratnya yang mengacu pada teori-teori sosial dan manajemen modern. Seperti apa? Seperti stakeholder teori, teori pemangku kepentingan, kemudian teori keagenan atau agensi teori, kemudian ada lagi menggunakan teori tangga akuntabilitas steward. Nah, itu mencakup akuntabilitas proses, program, dan kebijakan. Nah, kemudian perspektif Barat juga mengacu pada teori-teori sosial dan manajemen modern lainnya seperti teori kerangka 3 dimensi akuntabilitas. Nah, ini 3 dimensi ini apa saja? Pertama, yang dirasakan atau felt, yang dipaksakan atau imposed, dan yang diadaptifkan atau adaptif itu seperti apa? Nah, ini mengacu pada teori-teori yang pada teori Barat gitu ya, perspektif Barat. Kemudian menggunakan teori apa lagi? Di sini dalam penelitian ini menggunakan teori konsep good governance, menekankan transparansi, kinerja, dan kepercayaan publik. Nah, jadi dalam penelitian ini menggunakan konsep atau teori yang digunakan itu menggunakan dua perspektif. Pertama perspektif Islam, dan kedua adalah perspektif Barat. Nah, seperti itu mengenai masalah dan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Fakih. Untuk temuan riset akan saya sampaikan apa yang kemudian kami dapatkan temuan riset dari jurnal Accountability in Zakat Institution, Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. Temuan riset yang kemudian kami dapatkan dari yang disampaikan oleh Baihaqi 2025 adalah bahwa hasil bibliometrik dan SLR ini menemukan 4 klaster utama penelitian dalam akuntabilitas zakat. Nah, ya, baik itu secara temuan utama maupun temuan di riset spesifik. Nah, temuan riset utamanya tadi menyampaikan bahwa yang pertama, pelaporan dan pengungkapan keuangan pada saat kemudian dicari secara bibliometrik dan SLR, disampaikan fokusnya itu bisa dilihat banyak pada transparansi dan akuntabilitas formal di lembaga zakat sendiri. Bahkan ditemukan di beberapa literatur ya atau di review yang kemudian disampaikan oleh Baihaqi, ada beberapa catatan atau kemudian hasil ini ya, hasil reviewnya itu ada beberapa catatan bahwa di beberapa negara gitu ya, terkhusus di Malaysia, Indonesia, dan juga kemudian Inggris ya, UK, secara jurnal sendiri itu memang sudah mulai ada tren mengenai akuntabilitas ya pada lembaga zakat. Walaupun mungkin secara personal gitu ya, jurnal-jurnal tadi yang di Indonesia, Malaysia, dan Inggris mayoritas adalah peneliti-peneliti dari Indonesia juga ya, seperti itu. Nah, temuan riset utama inilah yang kemudian bisa kita lihat bahwa memang ketika dilihat gitu ya dari bibliometrik dan SLR, yang pertama adalah pelaporan dan pengungkapan pada keuangan. Jadi memang kemudian banyak fokusnya itu pada transparansi dan akuntabilitas formal lembaga zakat saat ini. Lalu kredibilitas dan kepercayaan Muzaki ini menyoroti hubungan sosial dan kepatuhan donatur terhadap lembaga zakat. Ya, dalam artian di sini menyoroti hubungan gitu antara lembaga zakat mengenai kepatuhannya ya, atau kemudian memenuhi kepercayaan atau harapan dari para muzaki atau pendonor. Lalu legitimasi budaya organisasi dan teknologi digital. Ini pun menjadi beberapa riset yang kemudian ditemukan secara bibliometrik ini bahwa termasuk penggunaan blockchain ya, sistem informasi zakat dan digitalisasi pelaporan, terkhusus dalam beberapa tahun belakangan ini yang terbaru, ini mulai disoroti ya mengenai perkembangan di lembaga zakat sendiri.
Dan yang berikutnya adalah tata kelola dan pengembangan SDM. Yang ini menyoroti peran kepemimpinan, profesionalisme, dan inovasi di lembaga zakat. Karena menjadi satu hal yang penting di lembaga zakat saat ini, tidak menjadi konvensional dalam tanda kutip hanya sekadar mengumpulkan ya, menghimpun dan menyalurkan saja, tapi perlu memiliki tata kelola yang baik ya secara profesional. Yang ini pun sebenarnya juga menjadi salah satu tren yang dituntut oleh Kementerian Agama ya. Lalu temuan spesifiknya sendiri, ya tadi sudah sedikit saya singgung. Jadi memang jurnal-jurnal yang kemudian di apa namanya dikumpulkan gitu ya, atau beberapa penelitian yang dikumpulkan oleh Baihaqi ya dalam risetnya ini, jurnalnya ini, mayoritas itu banyaknya ada di Indonesia, Malaysia, dan juga kemudian UK ya, Inggris sedang sebagian. Nah, beberapa temuan spesifik ini bahwa Malaysia dan Indonesia adalah negara yang paling produktif dalam publikasi riset akuntabilitas zakat. Sedangkan Inggris atau UK paling berpengaruh secara teoritis. Banyak sitasi dan jurnal-jurnal bereputasi yang keluar dari jurnal-jurnal keluaran Inggris. Walaupun sekali lagi mungkin secara penelitian itu mayoritas penelitinya seperti Yasmin, Hanifah, dan Gafran ini merupakan peneliti-peneliti dari Indonesia ya. Ya kemudian mereka mempublikasikan jurnal-jurnalnya di jurnal Indonesia, Malaysia maupun di Inggris. Jadi mereka ini adalah kunci ya dalam pengembangan teori dan pendekatan normatif Islam dalam akuntabilitas lembaga zakat pada saat ini. Secara penelitian mengenai akuntabilitas lembaga zakat. Lalu kemudian pendekatan kuantitatif ya seperti survei masih dominan, sedangkan metode kualitatif seperti studi kasus ya langsung ke dalam lembaga zakatnya sendiri, rapor etnografi masih jarang digunakan. Padahal ini juga penting untuk memahami praktik ya secara praktik lembaga zakat atau akuntabilitas yang lembaga zakat itu sendiri. Dan akuntabilitas dipandang tidak hanya administratif tetapi juga spiritual, sosial, dan moral sehingga perlu pendekatan multidimensional. Dalam artian di sini tidak hanya pendekatan dalam artian tanggung jawab secara sosial ke sesama manusia, tapi juga bagaimana kemudian ada nilai spiritualnya di situ ya. Nah, maka kemudian dari sini ditemuilah apa namanya beberapa kelebihan maupun kekurangan ya dari artikel ini yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Afrial. Boleh Ustadz Afrial menyampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang disampaikan oleh Baihaqi. Boleh Ustadz Afrial? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami secara bersama membaca dan mencoba menyimpulkan dari artikel yang ditulis oleh Baihaqi, yang diteliti oleh Baihaqi, maka kami kemudian menemukan ada 4 kelebihan dari artikel ini, yaitu artikel ini menggunakan 2 basis data bereputasi tentunya, yaitu Scopus dan WOS, yang mana menjamin validitas sumber daripada riset yang dilakukan oleh Baihaqi. Kemudian yang kedua, riset ini menggabungkan analisis bibliometrik dan SLR sehingga hasilnya komprehensif dan sistematis. Kemudian yang ketiga, memberikan peta konseptual dan arah penelitian masa depan yang jelas. Yang terakhir, yang keempat, kelebihan daripada artikel ini adalah menunjukkan keterkaitan antara akuntabilitas Islam dan teori modern, membuka peluang integrasi paradigma. Kemudian adapun kekurangan dari artikel ini, kami juga mendapati ada 4 tentunya kekurangan, dan ini menjadi Potensi. menjadi tambahan ataupun bagi yang meneliti ke depan bisa memfokuskan dalam 4 fokus ini. Yang pertama adalah cakupan data terbatas hanya pada artikel jurnal di Scopus dan WOS.
tidak mencakup buku, prosidang atau laporan lembaga. Nah, kemudian yang kedua, fokus geografi sempit di denominasi Asia Tenggara, sehingga generalisasi global masih terbatas. Nah, ini jadi membuka peluang-peluang untuk dilakukan riset-riset ke depannya. Kekurangan yang ketiga adalah kurangnya penelitian kualitatif yang kemudian menyebabkan pemahaman praktik akuntabilitas yang lebih kontekstual, belum tergali secara dalam. Kemudian yang keempat adalah sebagian penelitian terdahulu masih deskriptif dan belum mendalam secara teoritis, terutama dari Indonesia dan Malaysia. Kemudian selanjutnya kesimpulan kami, ada dua kesimpulan kami. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah inti dari tata kelola lembaga zakat. Yang kedua, literatur yang ada masih terbatas dan cenderung administratif. Jadi ada dua hal yang ingin disampaikan dalam penelitian ini, tentang pentingnya akuntabilitas dan kemudian bagaimana pentingnya literatur tentang pelaporan ataupun Akuntabilitas. akuntabilitas dalam dalam keuangan Islam. Ya. Kemudian yang terakhir, saran untuk peneliti ke depannya. Yang pertama, saran kita bersama tentunya yang pertama mengintegrasikan teori Islam dan Barat. Yang kedua, menggunakan metode kualitatif dan yang kontekstual. Dan ketiga adalah mengeksplorasi akuntabilitas kepada mustahik. Nah, mungkin itu sedikit dari kelebihan, kekurangan, dan juga kesimpulan dan saran untuk peneliti ke depannya yang dapat kami sampaikan pada presentasi yang ditugaskan kepada kami di kelompok 9 ini. Siap, terima kasih Pak Afrial atas pemaparannya mengenai kelebihan dan kekurangan serta kesimpulan maupun Bu Ria Sayu Basuki. Alhamdulillah, berikutlah presentasi dari kelompok kami. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.